Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Asr yang bunyinya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat dengan benar dan berwasiat dengan sabar. Kira-kira artinya seperti itu. Dari surat tersebut bisa kita pahami, yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu atau masa. Artinya waktu itu sangat penting bagi kita, sehingga Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Sehingga dengan kita mengetahui bahwa waktu itu sangat penting, maka kita harus berusaha untuk bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi kita. Dan ayat tadi mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Itu diantaranya orang yang tidak merugi, yaitu orang yang beruntung kalau dia itu menggunakan waktu masa hidupnya digunakan untuk beriman dan beramal soleh. Artinya apapun yang kita lakukan, kalau itu bernilai amal soleh, maka kita tidak akan merugi apapun yang kita lakukan. Walaupun hanya sekedar makan atau minum, kalau itu niatnya lillahi ta'ala, diawali bismillah, dan kemudian setelah makan dan minum kita syukuri nikmat Allah itu dengan mengucap alhamdulillah, maka itu menjadi sebuah amal soleh bagi kita, sehingga kita tidak termasuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan kita, karena itu menjadi amal soleh. Walaupun nampak yang kita lakukan adalah sesuatu yang sepertinya duniawi, kebutuhan manusia sehari-hari ketika hidup di dunia. Tapi kalau niatnya sudah benar, dan juga yang kita makan atau minum juga sudah benar, dalam arti ya makanan atau minuman yang halal dan juga tidak berlebih-lebihan, insya Allah itu akan menjadi amal soleh
dan kita tidak akan merugi tadi. Dan itu sebenarnya hanya salah satu contoh yang bisa diterapkan dalam semua hal perbuatan kita sehari-hari, entah itu bekerja, entah itu berbicara, berpikir, mendengar, juga termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Kalau semuanya itu diniatkan lillahi ta'ala, mencari ridha Allah dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah semuanya akan menjadi amal soleh. Dan tentunya juga ada amal perbuatan yang mungkin tidak bisa diarahkan menjadi amal soleh, seperti umpamanya berjudi, minum-minuman keras, buruk sangka, marah, jengkel, sombong, riya, pamer, merendahkan orang lain. Itu juga sebuah amal perbuatan, tapi itu tidak bisa diniatkan bismillah lillahi ta'ala, dan juga tidak bisa diakhiri dengan alhamdulillah, bersyukur, memuji Allah. Tentunya tidak bisa, karena niat lillahi ta'ala juga harus disesuaikan dengan yang dilakukan. Apakah yang dilakukan itu juga dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin kita umpamanya merendahkan orang lain atau benci dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya mau benci, mau jengkel, marah, kan tidak mungkin. Juga tidak mungkin diakhiri dengan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, aku telah melakukan kebencian atau merendahkan orang lain. Itu kan juga tidak mungkin itu akan menjadi amal soleh. Insya Allah seperti itu. Maka apa yang kita lakukan sehari-hari, walaupun hal itu kecil nampaknya, tapi itu benar, dan kita niatkan bismillah tadi lillahi ta'ala, itu insya Allah akan menjadi amal soleh yang bisa diumpamakan ketika di jalan ada batu, kerikil, atau duri, kemudian kita singkirkan agar jangan sampai mengenai orang yang lewat, jangan sampai tertusuk duri atau tersantuk batu, dengan niat lillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Dan setelah kita bisa menyingkirkan, kita juga memuji Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur karena bisa melakukan sebuah kebaikan yang itu juga atas izin Allah, sehingga mudah-mudahan itu juga menjadi amal soleh yang kecil kalau benar, insya Allah. Jadi itu yang harus kita ketahui, dan banyak yang kita lakukan sehari-hari yang bisa menjadikan amal soleh. Umpama melihat orang yang mungkin menurut kita dia belum baik, belum menjalankan syariat agama, entah itu sholat, entah itu mengaji, atau berbuat kebaikan. Bisa saja kita dengan diam-diam mendoakannya dan mohon kepada Allah agar
kesalahan yang dilakukan saudara kita itu diampuni, dan mohon kepada Allah juga agar saudara kita itu diberi hidayah, diberi petunjuk, sehingga dia sadar bahwa yang dilakukan selama ini keliru, dan agar kembali ke jalan yang benar. Itu juga sebuah amal soleh kalau kita bisa melakukannya. Dan kemudian juga kalau kita sedang berkumpul dengan orang lain, saudara kita yang lain, ketika saudara kita itu membicarakan hal-hal yang tidak manfaat, atau mungkin ngerumpi, atau membicarakan keburukan orang lain, kalau kita bisa mengalihkan pembicaraan itu ke yang benar, itu juga baik. Atau kalau bisa kita tidak ikut membicarakannya, menghindarinya dari berbicara yang tidak dibenarkan itu, insya Allah itu juga sebuah amal soleh. Jadi apapun yang kita lakukan, yang nampak secara lahir ataupun yang ada di dalam batin hati kita, pikiran kita luruskan, insya Allah semuanya akan menjadi amal soleh. Dan kemudian juga watawasau bil haq, yaitu berwasihat atau saling nasihat menasehati di antara kita, di antara sesama manusia. Jadi kalau ada saudara kita yang mungkin ada kelirunya, ya kita luruskan, kita beritahu dengan baik. Dan kemudian ketika kita yang mungkin keliru, ada salahnya, kemudian ada saudara kita yang memberitahu atau menasehati, ya kita harus belajar menerimanya, nasihat itu, kalau itu benar. Karena orang yang beruntung itu, ya salah satunya saling nasihat menasehati dengan benar atau kebenaran, yaitu caranya juga harus benar, dan isi nasihat itu juga harus benar. Karena ada yang caranya benar tapi isinya tidak benar. Umpamanya dia menasihati dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, tapi isinya bisa saja tidak benar. Umpamanya mengatakan, "Hei saudaraku, kamu jangan ngaji dengan itu. Dia itu ngajinya tidak benar. Jangan dengarkan kata-katanya. Kalau ngaji ke tempat yang lain saja, jangan yang di situ." Umpama seperti itu. Padahal yang dikatakan itu tidak benar. Padahal yang namanya ngaji, ya insya Allah, kalau ngajinya itu ya Al-Quran dengan jelas, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurangi, ya insya Allah itu sesuatu yang baik. Jadi jangan sampai memutarbalikkan fakta, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, karena terpengaruh oleh godaan setan. Dan ada yang caranya buruk, sebenarnya isinya baik. Umpamanya memberi nasihat kepada anak untuk mengerjakan sholat, caranya
mungkin tidak benar dengan marah-marah, dengan mengancam, itu tidak dibenarkan, walaupun mengajak untuk mengerjakan perintah Allah. Jadi cara dan isi harus semuanya benar atau baik sesuai dengan tuntunan, insya Allah seperti itu. Kemudian watawassaw bisabr, yaitu memberi wasiat ya dengan sabar. Jadi kalau umpamanya kita memberi nasihat kepada orang lain atau keluarga, suami, istri, anak, orang tua, kalau apa yang dinasihatkan itu suatu yang benar, kemudian belum diterima atau tidak dilakukan, ya kita harus sabar, jangan marah atau jengkel karena niat baiknya tidak diterima. Dan itu sangat penting bagi kita. Makanya kalau ada orang yang mengajak kebaikan itu dengan kemarahan, kejengkelan, merendahkan karena apa yang disampaikan yang benar itu tidak diterima oleh orang lain atau tidak diamini, maka itu juga termasuk orang yang merugi karena tidak akan menjadi amal kebaikan, tidak menjadi pahala. Maka untuk itu, dengan apa yang saya sampaikan ini, agar kita tahu bahwa waktu itu sangat penting bagi kita. Jadi jangan kita sia-siakan hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi amal soleh. Kemudian kita juga tahu bahwa semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang disebutkan tadi. Ada 4, yaitu pertama dia itu beriman, kemudian beramal soleh, kemudian memberi wasiat atau saling nasihat menasihati dengan benar dan juga dengan sabar. Maka kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, tidak merugi, ya harus melakukan 4 perkara tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di samping kita itu sudah beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikatnya, kitabnya, dan seterusnya, kemudian kita beramal soleh apapun yang kita lakukan dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari, dari bangun tidur hingga tidur lagi, baik itu bekerja ataupun mendengarkan, berpikir, berbicara, bergaul, duduk, tidur sekalipun harus juga niat lillahi ta'ala. Setelah bangun juga bersyukur kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Kemudian saling nasihat menasihati tadi, ya hubungannya ya dengan mulut kita. Kalau kita berbicara ya yang baik-baik, baik itu bentuk nasihat ataupun sebenarnya yang lainnya, yang itu baik, ya insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Jadi kalau orang yang menggunakan mulutnya hanya mencerca, mencela, atau membual, ataupun yang lain-lainnya, tidak ada
kaitannya dengan perkataan yang baik, maka itu akan menjadi sia-sia dan merugi. Nah, ini yang harus kita ketahui. Maka hadis Rasulullah yang mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Itu juga sebenarnya terkait dengan orang-orang yang merugi ataupun orang-orang yang beruntung. Kalau dia berkata baik dan kalau tidak baik dia cukup diam, itu juga termasuk orang yang beruntung karena dia selalu melakukan kebaikan. Diam itu juga menjadi sebuah kebaikan. Kalau bicaranya mungkin akan menjadi masalah, menjadi dosa, dia milih diam, insya Allah itu juga sebuah pilihan yang benar, yang akan menjadi amal soleh, karena itu perintah dari Allah dan juga dari Rasul, insya Allah seperti itu. Jadi surat yang kita baca tadi, surat Al-As, dari awal dan akhir itu bukan hanya sekedar dihafal bunyinya ataupun artinya, tapi itu dihafal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah yang kita lakukan itu masuk ke dalam ayat atau surat tersebut ketika kita melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi insya Allah seperti itu cara mengamalkan atau mengaplikasikan ayat tersebut. Jadi bukan hanya sekedar hafal di mulut, tapi hafal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.